Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel SMKN 1 Kedung, di mana kita masih belajar daring. Tetap stay safe di rumah, gunakan masker, gunakan protokol kesehatan tiap kali kita melakukan aktivitas. Untuk anak-anak kelas 11 SMKN 1 Kedung, terutama kelas TBSM, ya. Tidak hanya kelas 11 saja, tapi kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalian bisa mengakses video pembelajaran ini kapanpun, dimanapun kalian berada, bisa mengakses lewat smartphone ataupun lewat gadget kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini, perkenalkan saya Pak Irfan akan memaparkan materi tentang transmisi otomatis, ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari, kita belajar tentang transmisi, belajar tentang apapun, kita usahakan dahulukan berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang nanti kita serap, apa yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Kita masuk ke pembelajaran transmisi otomatis. Nah, sebelum ke pembelajaran transmisi otomatis, bagaimana di dalamnya transmisi itu apa, kegunaannya apa, terus manfaatnya ada apa saja, apakah baik digunakan, tipe ini, jenis ini. Nah, kita nanti gambarkan secara umum, transmisi itu apa. Nah, di sini transmisi itu digunakan untuk mengubah percepatan yang semula jadi pelan bisa menjadi kencang, yang semula kencang bisa jadi pelan, dan sebaliknya. Nah, transmisi itu yang namanya transmisi ataupun perubahan. Nah, di sini digunakan untuk mengubah kecepatan ataupun momen. Nah, momen itu apa? Kalau kecepatan pasti kalian tahu, kecepatan dengan 60 km per jam. Nah, kalau momen, nah momen itu apa? Ketika kalian menggunakan sepeda motor kalian di tanjakan, ya. Di tanjakan itu pasti menggunakan momen yang lebih tinggi. Beda dengan momen yang ada ketika kalian menggunakan sepeda motor pada saat turunan. Nah, itu perbedaannya. Ketika tanjakan itu momennya lebih tinggi, ketika turun itu momennya lebih sedikit. Dari gambaran tadi, ketika nanjak dan turun, kalian harus tahu apa itu momen. Ya, untuk hitungannya nanti kita lakukan pada pembelajaran di Google Classroom. Ya, untuk ini Pak Irfan menjelaskan secara gambarannya transmisi otomatis itu bagaimana. Nah, itu tadi kecepatan, momen, transmisi. Sekarang kita masuk ke apa itu transmisi. Ya, ini transmisi. Nah, di sini ada dua gambar, ya. Gambar yang samping ini, ya, yang ada transmisi manual. Kemudian satunya lagi ada transmisi otomatis. Nah, transmisi itu apa? Ya, sudah Pak Irfan tadi jelaskan, itu sistem yang menggunakan perbandingan, ya, perbandingan antara depan dan belakang. Ya, kita masuk contohnya sepeda ontel. Ya, kalian bisa lihat gear yang belakang
kecil, gear yang depan besar. Nah, di situ itu juga namanya transmisi karena dia menggunakan perbandingan ukuran. Alat yang digerakkan dan juga alat yang menggerakkan. Nah, itulah nanti yang menghasilkan terjadinya putaran cepat, lambat, ataupun putaran momen besar. Nah, di sini transmisi, kalian sudah lihat gambarnya, ini adalah bongkaran transmisi. Ya, ada gear, ukurannya berbeda-beda. Ya, ini gear ya, gear besar, kemudian sedang, kecil, dan lebih kecil lagi. Itu mempunyai masing-masing fungsi, ya, fungsi. Nah, terus di sini ada dua, ada input shaft, ada output shaft. Itu untuk transmisi manual. Pak Irfan di sini membatasi karena transmisi manual sudah Pak Irfan jelaskan pada pembelajaran di Google Classroom, maka Pak Irfan akan menjelaskan yang transmisi otomatis untuk pertemuan hari ini, ya. Nah, ini kita lanjut. Sudah paham apa belum? Kalau belum, silahkan simak video Pak Irfan yang tadi, yang menit pertama. Nah, bisa di replay. Oke, kita lanjut. Ini jenis transmisinya ada dua. Ketika kalian menggunakan kendaraan di rumah, itu di rumah kemudian kalian keluar jalan, kalian pasti pernah menggunakan salah satu sebuah merek kendaraan, ya, entah itu Toyota, entah itu Suzuki, entah itu Honda, entah itu Yamaha, Kawasaki, dan lain sebagainya. Pasti kalian di situ menggunakan kendaraan, pasti ada transmisinya. Tidak mungkin tidak ada. Ya, entah itu yang secara otomatis ataupun secara manual. Nah, di sini saya jelaskan dulu transmisi manual. Nah, itu dilengkapi persneling atau tuas pemindah. Tuas pemindah ini kalau di sepeda motor ya bisa saja di sebelah kiri, ya, kalau menggunakan. Kalau yang handle, nah itu beda lagi, itu koplingnya. Terus tuas ini digunakan untuk memindah kecepatan. Ya pasti sudah tahu, sudah pernah menggunakan. Ketika kopling gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan transmisi manual. Perpindahannya menggunakan persneling, ya. Terus kalau transmisi otomatis, kalian lihat pada kendaraan matic, contohnya sepeda motor, ya, sepeda motor matic. Sepeda motor matic itu tidak ada tuasnya. Coba kalian lihat kiri atau kanan kalian. Lihat, ada tuas persneling untuk mengubah gigi 1, 2, 3, 4, apa tidak? Pasti kalian tidak menemukan. Kenapa tidak menemukan? Karena perpindahannya transmisi otomatis itu sudah secara otomatis berdasarkan putaran mesin, ya. Secara otomatis. Bagaimana Pak cara kerjanya? Oke, nanti kita bahas setelah Pak Irfan menjelaskan komponen-komponen transmisi otomatis. Oke, lanjut. Nah, ini kelebihan transmisi otomatis. Pertama, bisa kalian lihat ini, perpindahan kecepatan otomatis. Nah, itu sudah tadi Pak Irfan jelaskan, tidak menggunakan tuas persneling. Terus yang kedua,
tidak menggunakan gigi rasio atau gear, ya, gear yang bergerigi. Itu digunakan cuma untuk menyambungkan, tapi tidak tidak menggunakan banyak gear, ya. Terus yang ketiga, kelebihan atau keunggulannya itu perpindahan kecepatan lembut. Kenapa kok bisa lembut? Tidak terjadi hentakan ataupun ketika turunan tidak terjadi selip. Nah, kenapa perpindahan kecepatan lembut? Ya, tadi karena ketika digas itu sudah otomatis lembut. Kalian menginginkan kecepatan berapa? Tinggal kalian setel gasnya, tidak usah menekan tuas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada komponen transmisi otomatis, ya. Puli primer, ya. Kalau untuk Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada puli primer, ya. Puli primer. Kemudian ada lagi puli sekunder. Kemudian ada penghubungnya fan belt. Ada di sini pemberat roller, ya. Itu nanti untuk bergeser. Terus ada lagi, nah di sini ada input shaft, ada output shaft dan lain sebagainya. Nah, gambaran dari potongan transmisi otomatis ini pada sepeda motor itu bisa kalian lihat. Itulah bentuk komponen-komponen yang ada pada transmisi otomatis. Nah, bentuknya itu di sini bisa kalian lihat. Ini gambar potongan. Kalau yang namanya potongan itu gambar yang sudah dipotong. Tidak, kalau utuh ya tidak begini, ya. Nah, supaya kalian bisa melihat dalamnya itu bentuknya bagaimana. Oke, lanjut. Pak Irfan menjelaskan masing-masing komponen. Yang pertama, puli primer. Nah, puli primer ini sebagai penahan fibel. Ya, penahan kenapa? Ya, supaya fibelnya tidak keluar dari jalurnya ataupun tidak lepas, ya, tidak lepas. Kalau komponen ini tidak bergerak, berbentuk, ya tidak bergerak artinya bukan berarti terus tidak bergerak, berputar, ya. Ini dia berputar mengikuti input shaft, tapi tidak bisa menggeser, ya. Yang menggeser nanti bagian yang lainnya. Terus ada lagi, oh ya, kenapa bentuknya kok seperti kipas? Nah, kenapa kok bentuknya seperti kipas? Nah, itu digunakan sebagai pendingin. Di ruang CVT kan yang tertutup tersebut, ketika yang namanya putaran terus-menerus digunakan waktu yang lama, pasti tetap akan panas. Makanya di situ perlu adanya sirkulasi udara, di mana yang udara panas dikeluarkan, udara yang dingin bisa menetralkan bagian komponen yang panas. Oke, itu penjelasan puli primer. Selanjutnya ada sliding, ya. Sliding primary
shaft, ya. Nah, sliding ini nanti yang bergerak. Nanti ada videonya, Pak Irfan nanti putarkan. Bergerak kemana? Bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tergantung putaran mesin, ya. Tadi puli primer, ya, puli primer diam. Terus di sini ada sliding shaft. Terus di tengahnya ada V-bell. Nah, nanti yang bergerak itu adalah sliding primary shaft. Ya, bergeraknya bisa melebar, kemudian menyempit, melebar, menyempit. Supaya apa? Supaya mengubah bentuk dari berapa, apa itu namanya, besar kecilnya perbandingan putaran antara depan dan juga belakang. Yang namanya ini primer, itu diingat-ingat itu adalah bagian yang depan, ya. Terus lanjut, primary shaft itu yang dalamnya ini tidak termasuk, bentuknya ini, ya, bentuknya seperti mangkok. Terus nanti yang belakangnya ini itu ada untuk letak si V-bell, ya, V-bell CVT-nya. Terus lanjut. Nah, ini ada spacer. Spacer ini digunakan untuk tempat bergesernya sliding shaft tadi, ya. Untuk bergesernya sliding shaft supaya di area tersebut tidak oleng ataupun tidak putarannya tidak kemana-mana. Jadi dia nanti bergeser secara lembut karena ada spacernya. Nah, kalau ini nanti misalnya sudah aus ataupun retak ataupun itu wajib diganti. Karena apa? Nanti perputarannya tidak lembut. Kemudian ada lagi, nah, poros primer, ya, poros primer yang ini nanti dapat mesin, dapat putaran di dalam mesin. Dapat apa? Poros engkol. Poros engkol sudah diajarkan pasti di kelas 1, ya, untuk dasar-dasarnya, dasar engine. Kemudian ini putaran mesin terus diteruskan ke CVT. Lanjut. Nah, ini ada roller. Roller ini fungsinya sudah kalian pahami apa belum? Ya, kalau belum, Pak Irfan pengen mendeskripsikan roller yang beratnya ada 11 gram, ada 15 gram, ada 10 gram. Nah, ini masing-masing. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya itu digunakan ketika kendaraan dengan spesifikasi tertentu, contohnya 110 cc, contohnya 125 cc, contohnya 150 cc. Nah, pasti menggunakan roller yang berbeda. Soalnya apa? Roller ini menentukan cepat atau lambat sliding shaft tadi bergeser, ya. Kalau rollernya semakin berat, bergesernya, menyempitnya semakin cepat. Kalau semakin ringan, bergesernya semakin lambat, ya. Nah, itu fungsinya apa? Untuk mengubah rasio gear depannya tadi, ya, untuk mengubah perputaran yang ada di depan primernya tadi, ya. Itu menentukan sempit lebarnya yang digunakan V-bell
untuk memutarkan poros belakang. Terus ada slider. Nah, slider ini berfungsi untuk apa? Menutup rumah roller. Supaya apa? Rumah rollernya tidak namanya apa? Meletik, mencelat ataupun tidak terpental. Nah, makanya dikasih housing rollernya ataupun yang namanya tutup ataupun cover ini. Nah, slider ini fungsinya biar gesernya tersebut lebih mulus. Terus lanjut ada vibel. Nah, vibel ini kalau di transmisi manual sepeda motor namanya ya penggantinya rantai. Ya. Pengganti rantai. Nah, ini untuk spesifikasinya bisa diservis ataupun bisa diganti pada kilometer sekitar 20.000 sampai 25.000 kilometer tergantung jenis dan material yang digunakan pada vibel. Nah, ini masing-masing vibel berbeda untuk servisnya. Ketika sudah 20.000 ya enaknya diganti. Jangan sampai ini ketika digunakan nanti itu putus ya, putus di jalan. Kasihan nanti kendaraan bisa nyala tapi tidak bisa jalan kalau ini sudah putus. Terus ada lagi yang namanya puli sekunder. Nah, puli sekunder ini nanti yang berhubungan langsung dengan gardan. Tahu enggak gardan? Nah, gardan itu yang digunakan pada kendaraan sepeda motor yang ada di belakang ataupun sebelah roda. Nah, itu digunakan untuk memutarkan roda. Nah, puli sekunder ini hampir sama dengan yang primer, namun fungsinya berbeda. Nanti ada komponen, ada pernya, ada sliding shaft-nya, ada pegasnya, ada kampasnya, dan lain sebagainya. Terus, nah ini ada sliding shaft. Sliding shaft itu digunakan supaya ketika digas itu tidak langsung terjadi hentakan. Contohnya digas, nanti dia berputar langsung dorong. Nah, fungsinya ini untuk memperlembut. Nah, kenapa memperlembut? Nah, ini karena bisa kalian lihat di sini ada jeda ataupun jarak. Nah, jaraknya ini biar apa? Nanti memutarnya secara lembut, langsung tidak terjadi hentakan. Nah, ini biar kenapa dibuat miring kok tidak lurus? Karena gesernya itu nanti miring. Gesernya nanti kayak gini. Dorong, lepas. Kayak seperti baut, ya. Terus ada lagi spring. Nah, ini menentukan ya, kalau springnya udah keras, wajib diganti. Soalnya apa? Nanti berpengaruh pada putaran transmisinya. Semakin keras nanti tenaga banyak yang hilang. Harus diganti sesuai dengan spesifikasinya. Mau dimodif ya silahkan, tapi pasti ada banyak kelebihan dan keunggulan tergantung pemakainya di mana. Contohnya kita menggunakan yang sering di misalnya daerah pegunungan, ya kasih saja yang sudah empuk ataupun kalau bisa ya baru terus, ya. Karena apa?
biar ketika digas itu tidak terjadi kehilangan daya ataupun tidak terjadi yang namanya gembos ataupun tenaga gembos, artinya tenaga yang hilang. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ini juga untuk mengatur, soalnya ini berfungsi mengatur jaraknya, lebar puli sekunder ya. Terus lanjut ada poros ya, poros ataupun ini output shaft untuk menuju ke gardan. Nah, ini ada kopling sentrifugal. Nah, ini bentuknya pada seperti kendaraan-kendaraan bebek ya. Kendaraan bebek itu yang menggunakan transmisi manual tapi tidak menggunakan handle yang kiri. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, ketika kalian menggunakan kendaraan, otomatis kendaraan tersebut kan tidak jalan. Ketika tidak jalan, makanya ada kopling sentrifugal. Kalau tidak ada kopling sentrifugal, ketika kalian jalan, menghidupkan kendaraan di starter, terus kendaraan jalan sendiri. Ya, kalau tidak ada ini, jalan sendiri. Kenapa? Soalnya putaran mesin itu berputar terus menerus. Nah, untuk menghentikan itu kejadian yang tidak diinginkan, makanya ada kopling sentrifugal. Ketika diam, ya sudah, kendaraan tetap hidup, tapi tidak jalan. Nah, kopling sentrifugal ini, kalau dia berputar, yang namanya sentrifugal, itu pasti gaya lempar. Ya, contohnya, saya menggunakan tali, kemudian ada batunya, terus saya putar, pasti dia akan terlempar keluar area. Nah, ini sama prinsipnya, yaitu kopling sentrifugal, dia keluar. Nanti di situ ada yang namanya card housing atau rumah koplingnya, ya. Nah, di sini rumah koplingnya tadi untuk menekan tadi sebagai bentuk antara putaran depan kemudian menghubungkan ke putaran belakang. Kalau kopling sentrifugal tidak mekar, dia tidak bergesekan dengan rumah kopling. Ya, kalau dia mekar, dia bergesekan. Contohnya ya seperti rem itu. Ya, semakin ditekan pasti semakin nyantol ataupun berhenti kendaraannya, ya kan? Nah, kemudian torsion itu ada di dalamnya. Nah, ini ada video cara kerjanya CVT. Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel. Nah, di sini itu dari gambaran kinerja mesin, ya, kinerja mesin. Terus ini ada animasi dari yang tinggi pada saat kita sedang fokus bahas pokok sebagai CVT. Ya, ini ada animasi dari cara kerja CVT. Antara CVT pada mobil dan juga CVT yang terdapat di skuter cenderung sama. Tapi untuk simulasi CVT, ya, ini bukan berarti brand ataupun untuk sponsor, karena di sini belum ada sponsor. Jadi silakan kalau ada yang mau sponsor di sini bisa kita iklankan, ya, lewat link YouTube channel SMKN 1 Kedung. Pada dasarnya CVT adalah mekanisme di sini penyaluran torsi gambaran sepeda motor di
akhir tahun ini sekitar menghasilkan perpindahan rasio secara 2010-an terus-menerus itu seirama dengan putaran dari yang mesin. bebek Oleh karena rata-rata itu, sudah transmisi ini disebut beralih sebagai ke continuous variable matic. transmission. Matic ya, Sehingga fungsinya hal ini ini dapat meningkatkan nyaman kenyamanan ketika dan di kualitas gas, berkendara yang ya, lebih tidak baik usah perlu karena perpindahan pengendara gigi. tidak harus mengatur transmisi. Nah ini ya ada gambaran videonya. Ada 3 bagian komponen utama yang memegang peranan penting dalam CVT. Yang pertama adalah primary shift, yang kedua adalah secondary shift, dan yang ketiga adalah V-belt. Ya, ini saya coba perlihatkan kembali video yang tadi. Tadi sampai mana ini ya? Nah ini ada puli primer dan puli sekunder. Ya. Prinsip kerja ini dimulai dari piston yang Nah, di menghasilkan sini power kinerja atau mesin, output berupa kinerja mesin putaran itu dan tersalurkan melalui kruk as hingga ke nanti bagian diteruskan primer ke poros engkol. Ini namanya poros engkol. Crankshaft ya. shift, di mana Terus puli ini juga diteruskan ke berhubungan langsung puli dengan primer. secondary shift atau kelompok Puli belakang primer meneruskan ke melalui sabuk CVT puli atau yang sekunder. disebut dengan Lewat apa? dan V-belt. menjadi Ya, output V-belt pada ini roda kendaraan. gantinya rantai. Terus diteruskan ke gardan, gardan diteruskan ke roda. Sebenarnya secara sederhana sistem transmisi Nah, ini merupakan di sini, sistem transmisi yang simpel. Nah, bisa kalian Karena lihat tujuan ini utama adalah dari puli transmisi ini hanya primer. menggeser diameter D1, antara D2. kedua puli, yaitu Nah, puli pada D1 bagian primary yang merah, shift dan D2 juga itu puli yang pada bagian biru. secondary shift. Dia bisa menyempit dan melebar. Bisa menggunakan Pada diameter putaran tinggi, D1 diameter puli depan dan akan penuhnya membesar hingga ke batas maksimal, D2 dan diameter atau D belakang akan maksimal mengecil. dan D minimal. Nah, ini ketika putaran terus-menerus itu Hal ini terjadi pasti dia karena akan roller pada mangkuk puli rollernya bergerak menuju diameter akan luar yang terlempar mengakibatkan dan terjadinya tekanan pada kemudian mangkuk puli depan. menekan. Ya, menekan. Jadi Dan dia semakin berputar puli mesin, primernya maka menyempit semakin besar dan daya kemudian sentrifugal V-beltnya yang dihasilkan oleh roller, diameternya lebih mengakibatkan mangkuk besar. puli semakin tertekan. Nah, ini Dan contohnya semakin menggeser V-belt ke tekanan arah pada diameter roller luar. mendorong mangkok puli Pergeseran depan. diameter V-belt tersebut menghasilkan putaran yang semakin Ya, cepat puli dan depan ini. tentunya tersalurkan ke bagian Nah, secondary ini shift bisa atau puli belakang. Kalian Tidak hanya sampai lihat di sana, pergeseran V-belt V-belt pada akan puli depan atau tertarik primary shift memberikan dan daya mengurangi tarik yang diameter memaksa V-belt V-belt pada bergerak ke secondary arah shift. diameter dalam puli belakang atau secondary shift, Nah, ini ya. dan hal tersebut menghasilkan tekanan pada spring puli belakang. Ya, mungkin ini ada yang sudah menjelaskan di dalam video ini. Lalu Nah, ini puli antara primary dan secondary shift sekunder. menghasilkan putaran yang semakin cepat dan menjadi Nah, ini daya ketika sentrifugal yang dia semakin udah besar. kecepatan. Lalu daya ataupun sentrifugal udah ini digas. mendorong clutch ke arah luar yang Nah, ini mengakibatkan gesekan kopling. dan menggerakkan Nah, ini clutch yang box. hitam ini adalah Lalu putaran kopling tersebut disalurkan lagi melalui sentrifugal. clutch hingga Dia ke mekar, roda kendaraan. mekar dan Untuk kalian yang Gerakan belum paham fungsi roda spring pada belakang. puli belakang, fungsi spring ini adalah saat kendaraan mengurangi kecepatan hingga berhenti. Yang terjadi adalah daya sentrifugal pada roller semakin lemah. Nah, Lalu ini ya. susus pada puli belakang ini bertugas menekan puli Nah, kalau dan dia menekan, menggeser V-belt ke posisi ya, semula. bidangnya dia akan semakin menyempit. Menyempit artinya apa? Besar. Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari transmisi CVT. Itu Sekarang kita bahas kelebihan dan juga kita diberikan ke praktik. Ini konsumsi yang dihasilkan oleh transmisi ini tidak cocok digunakan Nah, di itu ya. daerah-daerah tinggi. itu adalah cara kerja dari animasi ya. Tadi animasi dari sistem CVT. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalian bisa putar ulang kembali videonya ataupun menggunakan cari media yang mungkin kalian lebih mengerti, lebih paham juga boleh. Tapi utamakan untuk pembelajaran menggunakan channel SMKN 1 Kedung Jepara.
Nah, untuk materinya sampai di sini saja. Untuk kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan di Google Classroom. Ditanyakan lewat pertanyaan di kolom komentarnya. Nah, untuk channel ini jangan lupa like dan subscribe karena di sini kita menggunakan pembelajaran daring tiap hari karena di masa pandemi. Nah, untuk itu materinya sudah berakhir. Untuk cara kerja perawatan mungkin kita next time ataupun kita sambung lagi besok ya kalau ada kesempatan. Ya mudah-mudahan pandemi segera selesai dan kita bisa tatap muka, kita langsung praktekkan di lab TBSM ya. Nah, itu saja untuk arahan. Kemarin sudah PTS sudah selesai, tinggal kita lanjut pembelajaran lagi untuk pembelajaran semester genap ya. Karena di sini kita sudah hampir 1 tahun pembelajaran daring ya, mudah-mudahan cepat selesai, amin. Nah, itu saja yang Pak Irfan sampaikan. Kita sambung lagi untuk pembelajaran yang minggu depan, pembelajaran di Google Classroom ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada materi kesalahan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa diperbaiki di kolom komentar di mana materi yang salah, biar nanti Pak Irfan edit kemudian upload kembali ya. Kritik dan saran Pak Irfan sangat terima dan terima kasih apabila ada yang menyarankan ataupun mengkritik ya, karena itu sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa belajar, tetapkan protokol kesehatan, stay safe. Belajar itu asik di channel SMKN 1 Kedung Jepara. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.